Nah, pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya diabetes tentu harus diperhatikan pola makan dengan gizi seimbang. Yang pertama, konsumsi karbohidrat dengan jenis karbohidrat yang lebih kompleks ya, karena penyerapan gulanya itu lebih seimbang. Contohnya adalah nasi merah. Nasi putih pun bisa tentunya, tapi dengan porsi yang cukup, tidak terlalu berlebihan. Bisa diganti dengan asupan karbohidrat lain seperti jagung, kemudian umbi-umbian, kemudian juga gandum. Nah, kemudian juga untuk konsumsi protein secara cukup, protein hewan, protein nabati seperti ikan, ayam, daging merah, kemudian tahu tempe, lalu diselipkan kandungan vitamin yang bersumber dari sayur-sayuran dan juga buah. Nah, teman-teman tidak boleh terlalu banyak memberikan asupan gula berlebih kepada anak, contohnya yang terdapat pada cemilan-cemilan. Hati-hati apabila ingin mengkonsumsi makanan-makanan kemasan, harus diperhatikan kandungan gula yang berada di balik kemasannya. Karena sebagian besar makanan kemasan itu mengandung gula yang tinggi, juga natrium yang tinggi, yang bisa meningkatkan resiko terjadinya diabetes dan juga hipertensi. Nah, selain pola makan, diperhatikan juga aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisik itu terjaga dengan baik, tentunya berat badan akan terkontrol. Semakin tinggi berat badan, resiko seseorang terkena diabetes itu akan lebih tinggi. Kenapa? Karena lemak yang berlebihan akan meningkatkan resistensi insulin. Nah, aktivitas fisik tadi bertujuan untuk mengontrol berat badan, selain itu juga untuk meningkatkan sensitivitas insulin dengan aktivitas tubuh yang aktif melakukan pembakaran. Untuk teman-teman yang memiliki resiko diabetes pada keluarga, penting sekali memeriksakan kadar gula di dalam tubuh itu minimal 3 bulan sekali, atau jika aksesnya sulit itu bisa dilakukan 6 bulan sekali sampai dengan setahun sekali. Yang pasti harus dilakukan secara berkala agar mengetahui apakah ada kelebihan kadar gula di dalam tubuh yang menandakan bahwa terjadinya permasalahan dari fungsi insulin dalam mengatur gula di dalam tubuh kita. Nah, untuk mengurangi asupan gula berlebih sebenarnya mudah ya, hindari konsumsi makanan-makanan siap saji yang memang mengandung gula banyak di dalam produknya. Nah, teman-teman bisa melihat nih di bagian belakang kemasan sebenarnya seberapa banyak sih kandungan glukos atau fruktos atau jenis-jenis gula lainnya yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, lebih baik untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang real food atau makanan yang memang alami, karena gula yang terkandung di dalamnya pun sehat dan tidak terlalu berlebihan. Bunda-bunda bisa nih mengganti rasa manis yang ada dari gula tadi dengan rasa manis yang bersumber dari buah-buahan. Contohnya adalah kurma, kemudian mangga, kemudian buah semangka. Rasa manisnya yang khas dan cenderung tinggi itu bisa membuat nafsu makan anak menjadi lebih baik.